Santet gagal mengorbankan jiwa diri sendiri. Saksi cinta di kamar nomor 7. Angka yang telah diganti oleh ibu kos. Kamar kosmu pernah ada kejadian seperti ini. Kamis, 27 Mei tahun 2021. Pada malam itu, langit Jakarta mendung. Rintik hujan turun perlahan saat Rika menurunkan koper terakhir dari mobil ojek online yang membawanya ke kos barunya. Ia baru saja diterima kerja di sebuah kantor desain grafis dan memilih kos di daerah Kebayoran karena murah dan dekat kantor. Kos tersebut berdiri di antara gang sempit bertingkat 2 dengan cat dinding yang mulai mengelupas. Namanya kos Bu Mirna. Suasana sepi, hanya terdengar lolongan anjing dari kejauhan dan suara hujan menetes dari genteng bocor. Bu Mirna, ibu kos yang sudah berusia lanjut, menyambut Rika dengan senyum tipis. "Kamu yang ambil kamar nomor 7, ya?" Rika mengangguk. Bu Mirna memberikan kunci kecil berlabel angka 7. "Jangan lupa, kalau malam jangan buka jendela kamar. Ya, apalagi kalau dengar suara cewek ketawa. Cuekin aja." Rika tertawa kecil, mengira itu hanya candaan khas orang tua. Ia tak tahu, kalimat itu bukan lelucon. Suara ketukan di tengah malam. Malam pertama di kamar kos itu berjalan tenang. Hingga pukul 2 pagi, Rika terbangun karena mendengar suara ketukan pelan dari balik jendela. Tok, tok, tok. Ia mengintip dari tirai. Tidak ada siapa-siapa. Tapi begitu ia menoleh ke cermin dekat lemarinya, ada bayangan wanita berambut panjang berdiri di belakangnya. Saat Rika berbalik, bayangan itu menghilang. Panik, ia menyalakan semua lampu dan tidur dengan headphone menyala keras. Keesokan paginya, ia menceritakan pada penghuni kos lain. Namun sebagian besar hanya saling pandang dengan wajah tegang. Salah satu dari mereka, Nisa, akhirnya bicara pelan. "Kamar 7 itu dulunya kamar Winda, cewek yang bunuh diri di situ 2 tahun lalu. Gara-gara pacarnya selingkuh. Katanya, rohnya belum tenang. Masih sering cari orang buat diajak bareng." Rika tertawa hambar. Ia masih berusaha menyangkal. Tapi kejadian berikutnya membuatnya sadar, ini bukan sekadar cerita lama, ajakan dari dunia lain. Beberapa malam kemudian, Rika mendengar suara dari bawah tempat tidur. "Rika, sini, nemenin aku, yuk." Suara itu lembut, seperti suara wanita manja, tapi juga dingin, menggema, dan membuat bulu kuduk berdiri. Saat ia menunduk, ia melihat sepasang mata merah menatap dari kolong kasurnya. Tubuhnya membeku, tiba-tiba tangan pucat keluar dan menarik pergelangan kakinya. Rika menjerit dan berlari keluar kamar. Ia menginap di kamar Nisa malam itu. Namun sejak kejadian itu, Rika sering kehilangan barang-barang, sisir, lipstik, bahkan cermin kecil. Semua ditemukan di dalam kamar mandi, disusun rapi. Di depan cermin berembun, bertuliskan, "Aku juga cewek, aku juga pengen cantik." Asal usul Winda. Setelah kejadian tangan dari kolong kasur, Rika tak tahan lagi. Ia mendatangi Bu Mirna pagi-pagi buta, matanya sembab. "Saya mau pindah, Bu. Kamar itu, ada yang tinggal selain saya." Bu Mirna menatapnya lama, lalu menghela napas. "Saya tahu ini bakal kejadian lagi, tapi saya nggak bisa ngusir arwah. Nak, Winda, dia terlalu kuat." Rika terdiam. Ini bukan halusinasi. Bahkan Bu Mirna sendiri mengakui. "Kamu pengen tahu cerita Winda? Duduk sini." Kisah tragis di kamar kos nomor 7. 3 tahun lalu, Winda adalah mahasiswi cantik jurusan kedokteran. Ia pendiam tapi sopan. Ia tinggal di kamar nomor 7 selama 2 tahun. Semua orang mengenalnya sebagai penghuni yang rapi dan bersih. Tapi saat malam, terkadang terdengar dia menangis sambil menyebut nama seorang pria. Reza. Reza adalah pacarnya, kakak tingkat yang juga suka main ke kos. Tapi suatu hari, Reza tak pernah datang lagi. Winda berubah. Ia jarang keluar kamar, selalu memandangi cermin, dan sering bicara sendiri. Sampai suatu malam, Bu Mirna mengaku terbangun karena mencium bau amis. Saat dicek, kamar Winda terkunci. Setelah didobrak, mereka menemukan Winda tergeletak di lantai kamar mandi. Pergelangan tangannya penuh luka, dan cermin di depannya tertulis dengan darah, "Aku ingin tetap cantik untuk Reza selamanya." Pihak kampus menyebut itu bunuh diri karena depresi. Tapi Bu Mirna dan penghuni lain tahu, Winda melakukan ritual sebelum meninggal. Di laci kamarnya ditemukan buku tua berisi tulisan, "Tangan kuno mantra pemanggil, roh pengikat cinta." Winda ingin memaksa Reza kembali, tapi ritual itu gagal, dan justru membuat arwahnya terperangkap di kamar tersebut. Kos yang ditandai, Bu Mirna mengaku sudah 2 kali memanggil ustaz dan pendeta, tapi tak ada yang berhasil. Setiap kali kamar itu dikosongkan terlalu lama, suara Winda terdengar lebih keras. Kadang menangis, kadang tertawa seperti gila. Makanya, saya selalu sewakan kamar itu, supaya dia punya teman. Tapi nggak ada yang tahan lebih dari seminggu. Rika gemetar mendengarnya. Tapi malam itu, saat hendak mengemasi barang,
ia menemukan sesuatu. Sebuah surat tua yang terselip di balik cermin. Ditulis tangan, "Jika kau membaca ini, berarti aku masih di sini. Jangan tidur dekat cermin. Jangan tatap mataku. Dan jangan ucapkan nama Reza keras-keras. Atau aku akan menyangka kau dia. Dan aku akan memilikimu." Mencari jejak Reza. Setelah menemukan surat Winda di balik cermin, Rika merasa semakin terjebak. Ia sadar roh Winda tidak akan tenang sebelum Reza ditemukan atau seseorang menggantikannya. Rika memberanikan diri mencari tahu. Ia mulai dari hal paling dasar. Media sosial. Nama Reza terlalu umum, tapi ia ingat satu petunjuk saat pertama datang. Bu Mirna pernah menyebut jurusan Winda kedokteran di sebuah kampus swasta tak jauh dari kos. Dari situ, Rika menyamar sebagai mahasiswa baru di grup alumni angkatan Winda. Ia mengirim pesan ke beberapa akun, hingga satu orang membalas, "Adam, teman lama Winda yang kini sudah bekerja sebagai dokter. Reza, dulu dia kakak tingkat kami. Winda pacaran sama dia hampir 2 tahun. Tapi Reza berubah setelah magang di luar kota. Katanya kena ilmu pelet cewek lain. Winda nggak bisa terima. Reza sekarang tinggal di Bandung, sudah nikah. Tapi, kamu jangan hubungi dia ya. Dulu waktu teman kami coba kontak, ada yang kerasukan. Serius." Tapi Rika tak mundur. Malam itu, ia menulis surat dengan tangan sendiri, menyalin isi surat Winda, lalu menambahkan permintaan bertemu. Ia kirim ke alamat yang Aram berikan diam-diam. Datangnya Reza. 3 hari kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan kos Bu Mirna. Seorang pria turun, tubuhnya tinggi, wajahnya tenang tapi lelah. Ia membawa surat yang sama. "Saya, Reza." Bu Mirna pucat. Nisa langsung menarik Rika masuk kamar. Tapi Reza minta bicara. Ia ingin masuk ke kamar 7. "Saya belum pernah ke kamar ini sejak Winda meninggal. Saya nggak pernah minta dia mati. Tapi saya tahu, saya salah." Reza masuk. Ia duduk di pinggir ranjang, memandangi cermin besar tempat Winda dulu mengukir pesannya. Rika dan Bu Mirna menunggu di luar. Beberapa menit, sepi. Lalu terdengar suara jeritan dari dalam. "Winda, maafin aku cuma manusia. Aku takut." Tiba-tiba lampu kamar mati. Rika nekat membuka pintu. Angin dingin menyapu wajahnya. Cermin kamar retak. Reza terduduk di lantai. Matanya merah, bibirnya bergetar. Dia udah tahu. "Kamu bukan aku." Rika panik. Reza pingsan. Tapi sebelum matanya tertutup, dia sempat berkata lirih, "Dia gak mau saya lagi. Dia mau kamu sekarang." Cermin kedua. Malam itu, Rika bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun putih yang sama seperti Winda, bibirnya merah, rambutnya panjang. Dari dalam cermin, ada sosok Winda yang tersenyum penuh dendam. "Reza udah milik orang lain. Sekarang gantian kamu yang nemenin aku. Kamu mirip aku. Rik, kamu cantik juga, tapi kamu gak boleh keluar. Ini gantianmu." Rika terbangun dengan keringat dingin. Dan yang paling mengerikan, cermin di kamarnya sudah berganti. Cermin baru, tapi retakannya sama seperti cermin tempat Winda bunuh diri dulu. Pengorbanan Reza. Setelah kejadian di kamar nomor 7, Reza menghilang tanpa kabar. Rika kembali ke rumah orang tuanya karena tubuhnya makin kurus. Sering mimpi buruk, dan bayangan Winda mulai muncul bukan hanya di cermin, tapi juga di pantulan air dan layar ponsel. Suatu malam, Reza tiba-tiba menghubungi Rika lewat nomor tak dikenal. "Aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang." Ia mengajak Rika bertemu di halaman belakang kos, tepat di bawah pohon mangga tua, tempat Winda dulu sering duduk membaca buku. Reza datang dengan wajah kusyut, matanya bengkak. "Aku udah ceraikan istriku 2 hari yang lalu. Aku bilang terus terang, aku gak bisa hidup normal sebelum Winda pergi dari dunia ini." Rika shock. "Tapi kenapa kamu harus?" Sejauh itu, Reza memandang kosong ke arah jendela kamar nomor 7. "Karena janji kami dulu, waktu Winda masih hidup, aku pernah bilang, kalau kita pisah, hidupku gak akan tenang. Cuma kamu satu-satunya." Dan dia percaya, terlalu percaya. Arwahnya gak butuh air suci, bukan mantra. Dia cuma butuh satu hal, janji ditepati. "Aku yang mengikat, aku juga yang harus melepas." Bagian 10. Pelepasan di dalam cermin. Reza meminta izin masuk sekali lagi ke kamar itu. Kali ini ia membawa sebuah cermin kecil yang dulu milik Winda yang ia simpan selama ini. Diam-diam di dalam kamar, ia duduk di depan cermin besar yang retak, lalu menyalakan lilin dan memanggil nama Winda dengan lembut. "Win, aku datang. Aku bawa janji yang dulu pernah kubuat." Cermin berembun. Dari dalamnya, wajah Winda muncul pucat, mata kosong, tapi senyumnya lembut. Rika yang mengintip dari celah pintu melihat pemandangan tak masuk akal. 2 tangan transparan meraih wajah Reza dari dalam cermin. "Aku sudah sendiri sekarang. Gak ada orang lain di antara kita.
Win, kamu boleh pergi. Air mata mengalir dari mata Reza. Saat itu, lampu kamar menyala sendiri, cermin yang retak menghilang retaknya perlahan. Angin berhembus pelan. Winda tersenyum, lalu lenyap dalam kilatan cahaya dari permukaan cermin. Hening, Reza jatuh pingsan. Epilog, kos yang sepi, dan cermin baru. Sebulan kemudian, kamar nomor 7 direnovasi, cermin diganti, kasur baru, aroma bunga segar menggantikan bau anyir yang selama ini tak pernah hilang. Bu Mirna memasang tulisan besar di depan kamar itu. Kamar ini sudah dibebaskan. Rika tak pernah kembali ke sana. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, seorang wanita berambut panjang berpakaian dress tampak meletakkan bunga melati di depan gerbang kos itu. Tak ada yang tahu siapa dia, tapi hanya Bu Mirna yang tahu. Siapakah dia? Dia itu mantan istri Reza. Pesan moral, jangan mengucap janji sembarangan, apalagi dalam hubungan. Janji, terutama yang melibatkan perasaan, bisa meninggalkan luka mendalam jika dilanggar. Dan, kesehatan mental penting. Jangan pendam luka batin sendiri, bicarakan, cari bantuan, dan izinkan diri untuk sembuh.